Selamat datang di channel Kurota Kawatashi no Namawa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SNC. Kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAKA. Nanti kalau langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1175 ini saya akan menjawab pertanyaan ya. Semoga jawaban saya ini akan memberikan semoga bisa menjawab lah pertanyaan gitu. Semoga yang dimaksud itu terjawab ya. Nah, terkena traffic tidak valid, apakah penghasilannya atau pendapatan itu masih bisa dicairkan gitu untuk yang di YouTube Studio. Nah, secara umum ya, pendapatan yang masuk di YouTube Studio itu pendapatan yang belum resmi, kalau menurut saya itu belum resmi gitu. Karena pendapatan ini itu bisa berubah. Pendapatan yang masuk di YouTube Studio itu pendapatan yang belum resmi. Pendapatan yang sudah resmi itu sudah masuk di Google AdSense ya. Kenapa seperti itu? Karena pendapatan di YouTube Studio itu bisa berubah. Nah, itu belum masuk Google AdSense itu bisa berubah. Pertama, kemungkinan berubahnya itu karena kalau misalkan teman-teman itu terkena traffic tidak valid ya, melakukan traffic tidak valid, kemudian monetisasinya dinonaktifkan secara baik secara permanen maupun secara sementara gitu. Kemungkinan pendapatan ini akan sebagian akan dikurangi itu atau dihapus gitu. Seperti yang saya alami dulu itu tahun 2017 saya melakukan traffic tidak valid, kemudian pendapatan saya itu dikurangi gitu. Jadi pendapatan bersih itu akan tetap ada, tetap masuk gitu. Tetapi pendapatan yang diperoleh dari hasil melakukan traffic tidak valid atau dari hasil pelanggaran itu akan dikembalikan kepada pengiklan. Anggap aja pendapatan saya misalkan 40.000. Nah, ternyata 30.000 itu bersih ya. Saya mendapatkannya secara normal gitu kan, secara alami normal dan tidak ada masalah. Kemudian 10.000-nya saya mendapatkannya secara traffic tidak valid. Nah, yang 10.000 nanti akan dikembalikan gitu kepada pengiklan. Ya, seperti itu. Karena saya dulu tahun 2017 pernah mengalami seperti itu, jadi pendapatan saya itu dikembalikan, di bagian itu dikembalikan ke pengiklan gitu. Nah, misalkan teman-teman melakukan traffic tidak valid, kemungkinan juga seperti itu ya. Kemungkinan akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Nah, di YouTube Studio ini itu pendapatan ini itu juga ini belum bersih gitu, karena seringnya itu pendapatan yang masuk ke sini dengan di AdSense itu akan beda. Tiap bulan itu saya selalu beda, hampir tidak pernah sama. Nah, jika yang ditanyakan teman-teman ini ya, yang di YouTube Studio, yang pendapatan yang di YouTube Studio itu apakah bisa dicairkan? Nah, YouTube Studio itu pendapatannya di YouTube Studio itu secara langsung itu tidak bisa dicairkan ya. Karena pendapatan ini yang di YouTube Studio itu harus masuk di AdSense dulu baru bisa dicairkan. Nah, saya berikan contoh ya supaya penjelasan saya itu lebih bisa dipahami. Misalkan ya teman-teman di sini, saya misalkan dari kemungkinan yang terburuk dulu ya. Kemungkinan terburuk, misalkan teman-teman pendapatannya itu di YouTube Studio itu 40.000, ini misalkan ya pendapatannya itu 40.000. Nah, teman-teman itu terkena ini ya, traffic tidak valid, itu melakukan traffic tidak valid dan terkena sanksi monetisasi dinonaktifkan secara permanen. Nah, ketika dinonaktifkan secara permanen, nah, pendapatan ini nanti akan dikurangi dengan pendapatan ini kan pendapatan totalnya kan. Nah, itu kan nanti kan seperti yang saya bilang tadi, ada yang pendapatan bersih, ada pendapatan yang akibat melanggar gitu ya. Jadi akibat melanggar nanti dipotong, tinggal sisanya itu yang bersih. Misalkan ini kepotong, ini 30.000 itu bersih secara alami, pendapatan yang diperoleh secara alami tanpa pelanggaran, dan 10.000 itu pendapatan yang saya peroleh dari traffic tidak valid, misalkan seperti itu. Maka 10.000 nanti akan dikembalikan, sisanya 30.000. Nah, 30.000 ini nanti pada bulan berikutnya itu akan masuk di Google AdSense gitu ya, nggak bisa langsung dicairkan dari sini, itu nggak bisa, akan masuk di Google AdSense. Nah, setelah di Google AdSense
ya nanti pendapatannya akan bertambah. Misalkan pendapatan teman-teman bertambah menjadi 800.000 misalkan seperti itu. Nah, karena sanksinya itu bersifat permanen ya, monetisasi dinonaktifkan secara permanen, maka 800.000 nanti untuk bulan-bulan berikutnya kan tidak mungkin bisa nambah lagi. Nah, karena tidak mungkin bisa nambah lagi, otomatis tidak bisa dicairkan selamanya, ibaratnya gitu ya. Karena ini batas minimal pencairan itu 1.300.000. Karena cuma 800.000 dan monetisasi dinonaktifkan secara permanen, akibatnya selamanya pendapatan ini presentasinya ini 67% misalkan ya, ini tidak bisa nambah-nambah lagi, berarti ya sudah tidak selamanya tidak bisa dicairkan, ibaratnya gitu. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ya, misalkan teman-teman seperti ini ya, sama seperti tadi monetisasinya dinonaktifkan secara sementara. Kalau sekarang secara sementara akibat traffic tidak valid. Nah, ketika teman-teman lihat di sini ternyata ya pendapatannya itu 40.000, 30.000 bersih, 10.000 itu hasil curang gitu ya, hasil traffic tidak valid. Jadi 30.000 nanti akan masuk. Nah, pada bulan berikutnya nanti pendapatan ini akan masuk di sini, misalkan masuk jadi 800.000 ya, masuk di Google AdSense menjadi 800.000. Nah, karena traffic tidak valid ya, kemudian monetisasi dinonaktifkan secara sementara atau ditangguhkan, otomatis bulan depan itu kan nggak ada, sampai bulan depan itu kan nggak ada pemasukan. Nah, ini nggak bisa cair karena tidak ada pemasukan. Tapi untuk bulan berikutnya sanksinya ketika sudah selesai nanti akan bisa masuk lagi, ada pemasukan lagi, nanti ada pemasukan lagi, misalkan di sini masuk 100.000 nanti ditambahkan lagi di Google AdSense, bulan berikutnya ditambahkan lagi sampai bisa 1.300.000. Berarti masih bisa dicairkan untuk bulan-bulan berikutnya setelah sanksinya selesai. Itu kalau kasusnya monetisasi dinonaktifkan secara sementara atau ditangguhkan, jadi masih ada peluang untuk bisa dicairkan. Seperti yang saya bilang tadi, prosesnya itu dari di YouTube Studio ya, di analitik itu dulu, setelah itu baru dimasukkan ke AdSense, baru bisa dicairkan ya, nggak bisa langsung dari YouTube Studio ini langsung cair, itu nggak bisa, harus masuk Google AdSense dulu. Selanjutnya, kalau kasusnya itu beda ya, misalkan seperti ini, teman-teman pendapatannya di sini itu 2 juta misalkan, pendapatannya itu banyak sekali ya, 2 juta misalkan, masuk 2 juta, kemudian itu sebagian itu pendapatan yang bersih ya, tanpa pelanggaran, yang 2 juta itu ternyata yang melanggar itu hanya 100.000, jadi kan masih 1.900.000. Nanti pendapatannya akan dibuang menjadi 1.900.000, sisanya 1.900.000. Nah, bulan berikutnya 1.900.000 akan masuk ke sini. Nah, jika misalkannya pendapatan monetisasi teman-teman itu dinonaktifkan secara permanen, tapi ketika masuk ke sini 1.900.000 walaupun dinonaktifkan secara permanen, ini kan sudah mencapai ambang batas minimal pencairan, jadi masih bisa dicairkan ya. Kalau masuk ke sini dan lebih dari 1.300.000 itu masih bisa dicairkan, walaupun monetisasi teman-teman dinonaktifkan secara permanen, masih bisa dicairkan. Apalagi yang tidak permanen itu masih bisa dicairkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, harus melalui proses masuk dulu ke Google AdSense. Pendapatannya harus masuk dulu ke Google AdSense. Itu biasanya antara tanggal 8 sampai 12. Kalau bulan ini kemarin terakhir itu saya masuknya tanggal 9 gitu. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu tanggal 8. Kalau yang dulu-dulu itu tanggal 11. Gak tahu ini, antara tanggal 8 sampai 12 biasanya masuknya di Google AdSense. Teman-teman nanti periksa dulu besok tanggal 8 sampai 12 ya, bulan depan ya, berarti bulan Desember atau bulan apa itu, bulan depan pokoknya cek dulu di Google AdSense masuk atau tidak. Kalau tidak masuk berarti ya mungkin pendapatan teman-teman yang di sini itu mungkin itu
100% melanggar atau gimana mungkin gitu. Tapi biasanya ada yang masuk gitu. Biasanya ada yang bersih. Itu ya. Sekali lagi, jadi kalau uh, sekali lagi saya ulangi lah gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama pendapatan teman-teman sedikit, kemudian terkena monetisasi dinonaktifkan secara permanen akibat traffic tidak valid, akibatnya tidak bisa dicairkan. Kalau pendapatan sedikit dan terkena sanksi permanen, itu tidak bisa dicairkan. Kalau pendapatan sedikit kemudian sanksinya itu bersifat sementara atau penangguhan, itu masih bisa dicairkan tapi untuk uh, bulan 1 bulan ke depan tidak bisa, tapi mungkin bulan-bulan berikutnya masih bisa dicairkan. Tetapi kalau misalkan pendapatannya itu besar, nah itu masih bisa dicairkan, entah itu sementara ataupun permanen, itu masih bisa dicairkan gitu, pendapatan teman-teman itu, asalkan pendapatan itu sudah bersih gitu ya, sudah bersih, sudah hasil traffic tidak valid sudah dikembalikan ke pengiklan. Yang mengembalikan itu pihak YouTube ya, bukan kita sendiri gitu. Kalau sudah dikembalikan oleh pihak YouTube, nanti sisanya kalau misalkan masih besar, masih lebih dari 1.300.000, itu masih bisa dicairkan gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Jadi teman-teman lihatlah. Jadi teman-teman ini saran saya itu lihat, cari tahu informasinya seperti yang saya buat di video saya sebelumnya itu, cari tahu informasinya, apa namanya, pemberitahuan dari YouTube itu dipahami gitu. Itu bersifat sementara atau permanen, itu harus dicari tahu. Kalau bersifat sementara atau penangguhan itu nanti akan mudah, tapi kalau bersifat permanen itu yang sulit. Nah, pendapatan teman-teman nanti juga harus dicek di besar besar atau sudah besar apa kecil gitu yang masuk gitu di Google AdSense. Jadi kalau misalkan teman-teman lihatnya di analitik, sekali lagi di analitik ini ya, di YouTube Studio ini bukan pendapatan yang bersih. Ini pendapatan ini itu masih bisa berubah-ubah. Karena saya dulu itu berubahnya itu biasanya ya, bersih pun kadang bisa berubah ya, bisa berubah karena sebagian akan dikembalikan kepada pengiklan, bisa juga berubah karena itu, kalau ke hacker itu bisa berubah, karena saya dulu pernah mengalaminya ke hacker gitu. Pendapatan intinya, pendapatan yang di analitik itu masih bisa berubah-ubah. Jadi ini bukan patokan pasti, pendapatan yang di analitik yang di YouTube Studio itu bukan patokan pasti. Kalau sudah pasti biasanya di Google AdSense. Selama yang saya alami selama bertahun-tahun ya, hampir berapa ya, 4 tahun ya. Nah, saya sudah lebih dari 4 tahun, hampir 4,5 tahun lah. 4,5 tahun yang saya alami di analitik ini ya, di YouTube Studio, pendapatan ini masih bisa berubah. Saya tuh sering mengalami perubahan gitu. Tapi yang pendapatan yang masuk di Google AdSense ini selama saya 4,5 tahun itu nggak pernah berubah. Ibaratnya itu apa namanya, pendapatan yang sudah masuk ini nggak mungkin hilang gitu. Itu yang saya alami sih ya. Kalau misalkan teman-teman yang dialami beda ya, mungkin ya pengalamannya beda gitu. Kalau yang saya alami, pendapatan yang sudah masuk di Google AdSense itu sudah tidak bisa hilang gitu. Tapi kalau yang di analitik ini masih bisa hilang karena beberapa sebab gitu. Kurang lebih demikian ya, semoga menjawab pertanyaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.